Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasannya tentang logaritma. Ya, kalau kemarin kita sudah bahas semua persamaan logaritma, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Konsepnya hampir sama ya dengan persamaan logaritma. Ada 4 bentuk, bentuk 1, 2, 3, 4. Konsep pengerjaannya sama, hanya sekarang ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ya, jadi sekarang kalau kemarin tandanya itu sama dengan, sekarang tandanya jadi kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tapi konsep pengertiannya sama, hanya beda di sini ya. Di sifat-sifat logaritma atau syarat logaritma. Yang pertama, kalau A-nya lebih dari satu, berarti kan 2, 3, 4, pokoknya positif lebih dari satu, maka kalau soalnya A log X kurang dari A log Y, maka pengerjaannya adalah menjadi, misalnya kita coret, maka tinggal tetap X kurang dari Y. Ini kalau A-nya lebih dari 1. Artinya apa? Tandanya tidak berubah. Ya, kurang dari sama kurang dari. Atau kalau lebih dari, ya lebih dari. Gitu. Ya. Terus, kalau A-nya antara 0 dan 1, yaitu pecahan. Ya, misalkan A-nya ini bisa setengah, ya seperempat, sepertiga, atau 0, sekian. Antara 0 dan 1. Maka kalau soalnya A log X lebih dari A log Y, misalkan ini kita coret, ya, maka bentuknya menjadi X kurang dari Y dibalik gitu ya. Jadi kalau soalnya lebih dari jadi kurang dari. Nah, terus kalau soalnya kurang dari maka jadi lebih dari ya. Jadi kalau A-nya antara 0 dan 1 dia tinggal dibalik tandanya. Nah, untuk pengerjaannya ada dua syarat. Ya, ada dua syarat. Ini yang harus kalian ingat ya, ada dua syarat. Bedanya sama yang kemarin, kalau persamaan itu syaratnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau sekarang wajib ada dua syarat. Pertama adalah syarat numerus. Syarat numerus apa? Ini nih. Ya, kalau misalkan bentuknya A-nya harus lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, ya terus fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0. Ini syarat numerus. Artinya syarat awal yang harus kalian cari atau kalian penuhi. Nah, satu lagi ada yang syarat logaritma. Syarat logaritma itu mana? Ini nih. Nih, ini syarat logaritma nih. Ya, lihat bentuknya. A-nya lebih dari 1 atau lebih dari antara 0 dan 1. Kalau lebih dari 1 berarti syaratnya adalah kalau soalnya kurang dari, kurang dari. Ya, kalau lebih dari, kalau lebih dari jadi lebih dari. Tapi kalau A-nya 1, kalau dia kurang dari jadi lebih dari jadi kurang dari. Seperti itu. Ya, itu yang disebut dengan syarat logaritma. Ya, jadi kalau syarat numerus adalah syarat fungsi awal sebelum lognya kita coret-coret atau kita hilangkan lognya. Ya, syarat awalnya. Sebelum kita menghitung, cari dulu syarat numerus. Nah, itu disebut dengan syarat numerus, syarat awalnya. Ya, jadi itu syaratnya. Nah, terus kalau sudah dapat numerusnya dapat, misalkan syarat numerusnya dapat, logaritmanya dapat, kalian cari irisannya. Ya, cari irisan. Irisan itu apa? Ya, semua himpunan yang kena semua syarat. Ya, baik dari syarat numerus atau syarat logaritma. Itu irisannya. Cari yang memenuhi semua himpunan ya di irisan, cari yang antara ini sama ini, cari titik temunya di mana. Oke, biar langsung paham kita ke contoh soal. Nah, ini contoh pertama, contoh bentuk satu yang paling dasar. Oke, kita mulai saja, fokus ke sini ya. Tentukan batasan X agar seperempat log X kurang dari 3. Lihat nih, batasan. Berarti jawabannya itu harus ada kurang dari atau lebih darinya. Kenapa? Karena kan batasan, jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini soalnya adalah seperempat ya, log X kurang dari 3. Ya, ingat ya, ini soalnya adalah seperempat nih. Ini seperempat ini berarti A-nya itu antara 0 dan 1. Ingat ya, jangan sampai salah. Kalau lupa, terjadi salah himpunannya. Oke, yang kita kerjakan pertama, syarat numerusnya dulu ya. Syarat numerus, ingat ya. Syarat numerus. Syarat numerus apa? Nah, ini kan A-nya itu antara seperempat, ini berarti bentuk yang kedua, ya. A-nya antara 0 dan 1 itu seperempat. Oke, sudah dapat. Sekarang X-nya, ini kan fungsinya nih. Ya, berarti ini fx-nya. Fx harus lebih dari 0, berarti X-nya lebih dari 0. Udah, ini garis yang pertama ya. Kalau sudah, selanjutnya apa? Syarat logaritma. Syarat logaritma itu mana? Nih, kita lihat ya. Mana syarat logaritma?
Tulis dulu soalnya, 1/4 log X kurang dari 3. Kan lognya kita coret ya kemarin, X-nya tulis. Nah, ini yang awalnya kurang dari, ya, yang kurang dari jadi lebih dari, ya, kita tandain yang beda ya. Jadi ingat ya, kalau beda itu berarti ada perubahan, harus ingat syaratnya. Nah, lebih dari. Ya, kenapa? Karena ini seperempat. Nah, jadi ini berapa? 1/4 pangkat 3. Gitu, ya. Kan kita coret, ya ingat ya, dibalik ya. Yang seperempatnya jadi di bawah, 3 jadi di atas. Deh, kesini aja ya. Berarti X-nya itu lebih dari 1/4 pangkat 3. Kalian boleh jabarkan, boleh juga enggak. Kalau mau silakan. X lebih dari berapa? 1 pangkat 3, 1. 4 pangkat 3 berapa? 64. Itu, ya. Kalau sudah, kalian cari garis bilangannya. Ya, ini kan udah dapat nih. Ada 2 titik yang berbeda. Nih. Kalian cari himpunannya, bikin garisnya di sini. Ini 0, ya kan? 1/64 itu kan 0, sekian, 0, berarti sebelah kanan sini sedikit. Ya, ini 1/64. Sekarang kita lihat arahnya. Yang X lebih dari 0, kemana arahnya? Lebih dari berarti ke kanan. Nah, ya terus yang 1/4 juga sama, lebih dari, maka dia juga ke kanan. Nah, kalian cari mana yang irisannya, atau karena 2 garis tersebut. Yang ini kan. Nah, itu jawabannya adalah X lebih dari 1/64. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya dapat jawabannya X lebih dari 1/64 atau X lebih dari 1/4 pangkat 3. Ya. Oke, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita nomor 2. Contoh yang kedua. Soalnya adalah 2 log X kuadrat minus 7X kurang dari sama dengan 2 log 18. Lihat ke sini. Ini berapa 2? A-nya lebih dari 0, maka tandanya tidak berubah. Ya, kurang dari sama dengan tetap kurang dari sama dengan. Oke, tadi kita kerjakan dulu syarat numerusnya. Syarat numerus. A-nya sudah lebih dari 0, A-nya tidak sama dengan 1 sudah. Sekarang yang ini berarti X kuadrat minus 7X. Ini berarti Fx-nya ya. Nah, yang 18 jangan dikasih syarat. Ya, 18 kan bukan fungsi X. Nggak ada variabel X-nya kan. Berarti yang kalian cari syarat numerusnya ini aja. Ya. X kuadrat min 7X lebih dari 0. Ya, syaratnya kan ada Fx lebih dari 0. Berarti X kuadrat min 7X lebih dari 0. Pada video sebelumnya, Bapak sudah ajarkan cara faktoran yang tidak sempurna seperti ini. Ini cuma ada 2 suku, X kuadrat sama min 7X. Maka tinggal kita keluarkan X-nya. Difaktorin. X min 7 lebih dari 0. Ya. X kali X, X kuadrat. X kali min 7, min 7X. Gitu. Ya, sudah. Yang tidak ada kurungnya, atau X yang luar sendiri, berarti X-nya jadi sama dengan 0. Ingat ya. Nah, yang ini X-nya yang min 7 jadi 7. Dapat ya titiknya. Oke. Ingat ya, ini tandanya lebih dari. Terus ada 2 titik. Ya, lebih dari 2 titik. Ingat arahnya kemana. Berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Oke? Paham ya? Sudah. Kalau sudah, kita cari syarat logaritmanya. Syarat logaritma. Syarat logaritma apa? Tulis lagi soalnya 2 log ya X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 2 log 18. Ya, 2 log 18. Ini kan 2 sisa 2 sama 2. Ya, tinggal kita coret aja kan. Dapat. Maka tinggal berapa? X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 18. Ingat ya, tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena ini basisnya 2. Oke, berarti 18 kita pindahkan ke dalam. X kuadrat min 7X kurang dari sama dengan 18 aku lupa ditulis. Min 18 kurang dari sama dengan 0. Dah, tinggal kita faktorin. 18 itu bisa 1 kali 8 atau 2 kali 9. Nah, berarti kan yang mungkin 2 kali 9. Di sini X, di sini X. Tinggal cari mana yang plus, mana yang min. Karena 7-nya negatif, maka 9 harus negatif, biar hasilnya negatif. Ya. Ini 2-nya berarti plus, ini berarti 9-nya min. Ya, biar sesuai dengan yang ini. Ya. Berarti jawabannya berapa? X sama dengan min 2, X sama dengan 9. Tapi tandanya ingat ya, ini kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan
0. Nah, ada 4 titik yang berbeda, ya, ada 0, 7, min 2 sama 9. Kita gariskan dulu yang sama 7. Ya, kita buat garis bilangan. Ya, jadi harus benar nih bikin garis bilangannya, karena logaritma yang perdesaman harus benar-benar pas titiknya dan harus benar garis bilangannya. Ya, kita bikin garis bilangan. Ada titik berapa aja? Ada 0, ya, ada 0 sama ada tuh 7. Nah, lihat ya, dengerin baik-baik. 0 sama 7 tandanya lebih dari. Kalau ada 2 titik, terus tandanya lebih dari, ingat, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Ya kan? Nah, cukup. Sekarang kita ganti warna spidolnya biar kelihatan. Nah, yang ini, sekarang tadi 0 sama 7 udah. Sekarang min 2 sama 9. Tandanya apa? Kurang dari sama dengan 0. Tulis di sini. Ini ada min 2, di sini ada 9. Ingat ya, kalau ada 2 titik kurang dari, maka dia ada apa? Maka tandanya apa? Di antara garisnya. Nah, seperti ini. Nah, terus kita lihat. Kalau yang lebih dari 0, dia kan nggak ada sama dengannya. Yang ini ada sama dengannya. Berarti yang min 2 sama 9 harus bulatnya full. Ya, menandakan bahwa min 2 termasuk himpunannya sama 9. Gitu. Nah, jadi kesimpulan yang mana yang kena 2 garis? Kesimpulannya yang kena 2 garis itu adalah yang mana? Itu yang kotak-kotak, ya, yang kelihatan warna kotak. Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini kena garis mana? Merah dan hitam, ya kan? Kalau yang ini cuma merah. Nah, ini kan merah sama hitam. Kalau kita mau lanjutin sampai atas boleh, ya. Itu maksudnya. Tapi dibatasin sama min 2 sama 0. Kalau ini sama 9. Berarti kesimpulannya, ya. Kesimpulannya, HP-nya yang mana? Ini nih HP-nya. X-nya antara min 2 sampai 0. Berarti ini min 2. Ya kan? X. Nah, X kurang dari. Nah, begini, ya. Jadi min 2-nya kasih sama dengan, karena di sini min 2-nya termasuk himpunan yang ada sama dengannya di sini. Dah. Atau 7 sama 9, berarti X-nya antara 7 dan 9. Nah, yang 9-nya kasih sama dengan. Ya, kenapa yang 7 sama 0 enggak? Karena 0 sama 7 itu cuma lebih dari, nggak ada sama dengannya kan? Itu yang ada min 2 sampai 9. Maka HP-nya ada 2 nih. X-nya antara min 2 sampai 0 sama X-nya antara 7 dan 9. Seperti itu jawabannya. Ya, karena yang pertidasaman logaritma harus benar-benar betul titiknya antara syarat numerus sama syarat logaritma. Oke? Terus contoh soal yang kedua, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Sekarang kita kembali ke bentuk yang basisnya adalah pecahan antara 0 dan 1. Ya, oke? Sebelumnya kita kerjakan dulu syarat numerusnya ya. Syarat numerus. Ingat ya, syarat numerus itu syarat sebelum bloknya kita hilangkan. Oke, setengah berarti antara 0 dan 1. Terus ini ada 2 fungsi. Di sini misalnya kita fungsinya fx. Ini fungsinya gx. Oke, ingat ya, ada 2. Berarti kita syarat numerusnya cari dulu yang fx-nya lebih dari 0. Tulis. Itu x kuadrat plus 2x, plus 4x plus 4. Harus lebih dari 0. Kita faktorin. Berapa kali berapa yang hasil 4? Kalau dijumlah juga 4. Ya udah, berarti tinggal X di sini. Ini 2 sama 2. Kan nggak ada pilihan lain. Ya, berarti ini plus sama plus. Kenapa? Karena di sini nilainya positif semua. Ya, dapat. Ini lebih dari. Berarti jawabannya berapa? X min 2 sama X juga sama min 2. 2 kali. Tapi lihat, di sini tandanya apa? Lebih dari 0. Oke, ntar kita cek bareng-bareng. Ini terus apa? Gx lebih dari 0. Oke, sekarang kita lihat Gx lebih dari 0. Gx-nya berapa? 5x plus 10 lebih dari 0. Berarti jadinya 5x lebih dari min 10. Berarti x-nya lebih dari min 10 dibagi 5. Ya, berarti ini x-nya lebih dari min 2. Sip. Ya, ntar kurang bagus. Oke.
Kita punya beberapa titik, di sini dapat min 2 sama min 2, ini juga min 2. Oke, kita perhatikan baik-baik nanti cara gambarnya. Kalau ada angka yang sama seperti ini, biar bagus gambarnya seperti apa sih. Oke, sekarang syarat numerusnya sudah. Lanjut ke syarat logaritma. Syarat logaritma, kita tulis dulu soalnya, setengah log x kuadrat plus 4x plus 4, ya kan? Kurang dari sama dengan setengah log 5x plus 10. Oke, sudah. Ini karena udah sama basisnya ini, kita coret. Maka tinggal berapa? Tinggal fx sama gx-nya aja. Berarti tinggal x kuadrat plus 4x plus 4 kurang dari sama dengan. Nah, jangan lupa. Ini kan setengah sama setengah. Antara 0 dan 1. Maka tandanya dibalik. Jadi lebih dari, ya sama dengan. Tuh ya, 5x plus 10. Ntar. Kita bedain warnanya ya. Yang perubahan itu kita bedain warna hitam ya. Yang awalnya kurang dari, jadi jangan bingung. Karena tadi karena A-nya antara 0 dan 1, yaitu setengah. Dah. Tadi berapa nih? 5x plus 10. Berarti semuanya kita pindahkan ke kiri. Ya. Jadi terus sama dengan, ke sebelah kanannya 0. Oke, ini x kuadrat plus 4x plus 4 min 5x sama min 10. Lebih dari sama dengan 0. X kuadrat nggak ada temennya. Nah, 4x min 5x, punya uang 4, utangnya 5. Tinggal 1, berarti tinggal min x. Ya, harus paham nih kayak gini. 4 dikurang 10, berarti min 6. Lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorin. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 6 kalau jumlah min 1. Nah, kan kalau 6 itu kan bisa 1 sama 6. 1 sama 6 itu kalau ditambah 7, kalau 5. Sekarang tinggal berapa lagi? 2 sama 3. 2 sama 3 bisa 5. Atau dikurang bisa jadi 1. Makanya yang kita pakai adalah yang 2 sama 3. Itu ya, ini X, di sini X. Ingat, kalau tengah-tengahnya min, berarti angka terbesarnya ini juga harus min. 2 sama 3 besaran mana? 3, maka 3 juga harus min. Nah, 2-nya harus plus gitu. Ya, kalau kalian hitung pasti sama. Maka hasil berapa? X min 2, X sama dengan 3. Ini tandanya apa tadi? Lebih dari sama dengan 0. Oke? Kalau sudah, nah ini yang harus perhatikan baik-baik. Ya, kita punya beberapa titik di sini. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Yang ini nih, takutnya kalian bingung cara bikin garis bilangannya. Ini titik yang fx, ini titik yang gx, ini titik yang syarat logaritma. Was, ya ada 3 titik yang harus kalian cari. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau banyak kayak gini, bikinnya seperti ini. Sekarang kita syarat yang pertama dulu ya. Tadi di sini ada min 2 sama min 2. Ya, min 2 kan harus di sebelah sini ya. Ini min 2. Karena titiknya sama, tulisnya sekali. Ini tadi yang fx ya. Ini yang fx, syarat fx. Oke, sudah. Ini kan min 2 sama min 2 sama titiknya. Tulis sekali aja. Min 2 sama min 2, tandanya apa? Lebih dari. Berarti yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Berarti min 2-nya itu langsung 2 garis. Ya, yang satu ke kiri, ya kan? Yang satu ke kanan. Nah, nih. Jadi ini maksudnya gitu, ya. Jadi dia ke kiri sama ke kanan. Oke. Yang ke kanan kita panjangin deh. Tuh ya, sudah. Itu yang fx. Sekarang yang gx. Yang gx itu, lihat titiknya berapa? Min 2 juga. Oke, sama. Berarti min 2 juga. Ini min 2. Lihat, dia arahnya, karena dia cuma satu titik, fokus ke sini. Ini apa arahnya? Lebih dari. Berarti kemana? Ke kanan. Oke. Kanan juga nih. Nah, kanan juga. Oke, sip. Terus, mana lagi? Yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah syarat yang logaritma. Ntar agak bawah dikit. Nah, ini syarat tadi, syarat yang gx ya. Ini syarat yang log.
Nah, syarat yang log itu ada berapa titik? Ada titiknya, ada -2 sama 3. -2 kan sama di sini. Nah, 3 kira-kira di sinilah. Nah, sekarang kita lihat. Ini tandanya apa? Tandanya adalah lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 berarti kemana? Yang satu ke kiri, ya, yang satu ke kanan. Nah, berarti bisa kita simpulkan mana yang terkena 2 titik. Yang 1 titik. 3 titik, yaitu titik dari fx, gx, sama log. Yang mana? Yang ini, yang 3. Nih, kalau kita tarik garis putus-putus, maka HP-nya tuh yang ini. Nih, ya, terus sampai 3 terus sekian. Ini kan kena. Nah, kalau yang -2 yang ini cuma 1 sama 2. Ininya enggak gitu. Pokoknya harus kena fx, gx sama fungsi log-nya. Kalau yang tengah ini sama ini doang, ini enggak. Nah, makanya yang dapat memenuhi adalah si lebih dari 3. Ini kena, kesini kena, sini apa lagi? Gitu. Maka kesimpulannya x harus sama dengan 3. Kenapa yang lebih dari 3 ini tebal ya? Lihat di sini soalnya apa? Lebih dari sama dengan, ada sama dengannya kan? Nah, gitu. Makanya ini ada sama dengannya. Oke. Ini jawabannya ya. Jadi dengan sepanjang ini caranya kita dapat jawabannya x lebih dari sama dengan 3. Makanya yang berdasarkan logaritma harus pastikan benar-benar syarat fungsinya numerusnya benar. Ya, logaritma juga benar. Nah, kalau ada banyak titik bikin sebanyak garisnya 3. Kalau mau digabung pun boleh ya, tapi ya pasti nanti jadi bingung. Ya, makanya ini Bapak pisah biar kelihatan mana yang dimaksud dengan lebih dari atau kurang darinya. Oke. Cukup beberapa untuk materi perhitungan logaritma. Jika masih belum paham silakan diulang lagi. Silakan japri aja melalui WhatsApp. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.